Ekonomi biru menjadi salah satu konsep dalam pengembangan perekonomian dengan menekankan pada pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Nama saya Budi Santoso, asal dari Buaru, Bantul. Saya mulai usaha tambak tahun 2013 sampai sekarang ini. Awal mula saya menekuni tambak itu karena di situ nilai ekonomisnya lebih tinggi. Akan tapi biasanya usaha yang nilai ekonomisnya tinggi itu resikonya tinggi. Tapi dibandingkan dengan usaha yang lain, ternyata tambak itu lebih menjanjikan kalau kita kelola dengan benar-benar sesuai dengan prosedur yang kita lakukan selama bertambak. Beragam permasalahan dan tantangan ditemukan dalam proses budidaya udang di Kabupaten Bantul, antara lain tekanan lingkungan akibat limbah dan kualitas air, maraknya penyakit udang, penurunan produktivitas, kesesuaian tata ruang, serta kebijakan internasional terkait perdagangan. Kita selama ini di dunia tambak udang menghadapi beberapa tantangan yang baik dari sisi teknis maupun non teknis ya. Dari sisi teknis, tantangan utama kita, udang itu termasuk komoditas yang cukup riskan terhadap penyakit ya. Kalau kita tidak bisa memaintain airnya, benurnya dan lain-lain, itu kita resiko kegagalan di penyakit. Beberapa penyakit udang seperti IFMV, WFT, WF dan lain-lain. Hanya saja sejauh ini selama kita bisa handle kualitas air, kita bisa meminimalisir faktor risiko tersebut. Tantangan non teknis kedua datang dari belakangan ini ya, terkait harga udang, karena kita udang termasuk komoditas ekspor dan 60-70% itu komoditas ekspor kita tujuannya ke Amerika. Ada sedikit isu termasuk kemarin tarif Trump dan isu terpapar radioaktif itu sangat mempengaruhi kita di dunia tambak udang, terutama harga yang cenderung relatif menurun. Selama melakukan budidaya tambak, kita mungkin tidak seenak yang diomongkan orang, hasilnya banyak atau pendapatan kita banyak. Tapi di sini kita budidaya itu tantangannya memang luar biasa sekali. Ada penyakit macam, kita harus dengan alam itu menyatu. Kita iklimnya seperti apa, entah itu kemarau atau hujan, kita harus berani menyikapi seperti apa. Nah, di sini kita ini sebenarnya yang paling tantangannya paling kita hadapi itu tentang penyakit. Penyakit itu banyak sekali, terutama setelah kita panen mungkin panen gagal itu penyakitnya banyak. Itu kita membuang air, panen, setelah panen air itu masih di saluran-saluran pembuangan. Nah, di situ mungkin timbul penyakit, terus terutama penyakit yang gagal panen. Nah, itu sumur kita itu mungkin terlalu dekat dengan saluran-saluran itu, jauh atau dekat, ternyata setelah kita lihatkan itu di situ ada kandungan penyakit yang disebabkan oleh hasil panen. Terkait tantangan-tantangan budidaya, harapan kita terkait teknis
kualitas air itu yang paling utama. Ada yang memperhatikan terkait lingkungan budidaya ya, terutama air. Harapan kita di dinas-dinas terkait ataupun kepada universitas nanti ada teknologi yang bisa terkait menghandle limbah-limbah budidaya tersebut sehingga tidak mencemari lingkungan kita, karena dengan pencemaran lingkungan faktor resikonya jadi semakin tinggi. Harapan kita bisa diminimalisir faktor lingkungan tersebut pertama, dan kedua harapan sangat besar kita tujukan kepada pemerintah terkait kebijakan ekspor ya, kerjasama ekspor terutama ekspor udang. Mungkin bisa di spare karena tujuan kita selama ini terlalu banyak ke Amerika ya persentasenya. Mungkin bisa cari peluang pasar baru di negara baru sehingga ketergantungan kita tidak terlalu tinggi di pasar Amerika. Dalam budidaya udang kita mungkin kan kedepannya pengennya eksis, pengennya terus menerus berkelanjutan. Akan tapi setelah ditinjau dari tahun 2013 sampai 2023 kemarin itu ternyata kita budidaya itu memang sulit sekali. Harapannya kita sebenarnya sudah ada teknisi segala macam, akan tetapi karena perkembangan mungkin sekarang ini seperti apa tentang penyakit atau segala macam, mungkin kita ada perhatian sedikit mungkin dari pemerintah atau segala macam yang bisa maksudnya memberi masukan atau mengarahkan kita agar tambak udang ini tetap eksis. Dan sekarang ini mulai dari tahun 2022 itu sudah berkurang hampir 70%. Jadi sekarang yang masih menambak itu 30%. 3 kata kunci penting dalam pengembangan budidaya udang Kabupaten Bantul. Pertama, adanya regulasi dan tata ruang adaptif. Kedua, inovasi dan teknologi berkelanjutan. Dan ketiga, kolaborasi pentahelik antara pemerintah, petambak, akademisi, perbankan atau swasta, dan juga masyarakat sipil. Pada akhirnya, melalui kolaborasi pentahelik yang kuat, mari kita jadikan Kabupaten Bantul sebagai sentra budidaya udang yang maju, lestari, dan berkelanjutan.